Halo semua, balik lagi di channel Teraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Teraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Full One Piece Chapter 1119 telah muncul di berbagai forum. Dalam video kali ini, channel Teraokun akan menjelaskan berbagai hal menarik pada chapter kali ini. Cerita dimulai dengan memperlihatkan keadaan dari Stussy dan Kaku yang sedang berada dalam salah satu ruangan di laboratorium Pulau Egghead. Di sana, Kaku yang terkurung dalam gelembung telah dibebaskan oleh Stussy karena wanita itu memang ingin melepaskan Kaku. Walaupun dibebaskan oleh Stussy, Kaku tetap marah jika Edison menganggap dia adalah teman Stussy, sebab Stussy telah mengkhianati CP0. Meski keberatan jika dianggap sebagai teman oleh Stussy, tapi Kaku tetap peduli kepada orang yang telah membebaskannya itu. Kaku meminta Stussy untuk segera pergi dari sana sebelum revolusi datang. Beralih ke pantai timur, seperti yang kita tahu di sana, hal besar sedang terjadi. Karena Luffy dan Bonnie sama-sama memasuki mode Nika. Bedanya, Luffy memasuki mode tersebut menggunakan kekuatan asli dari buah iblis Hitohitonomi model Nika. Sedangkan untuk Bonnie, dia hanya sekedar meniru wujud itu menggunakan teknik Distorted Future. Para raksasa yang melihat perubahan mereka pun bersorak dengan gembira, karena para raksasa Elbaf tahu tentang Nika. Telah dikonfirmasi dalam beberapa chapter lalu bahwa kisah mitologi mengenai Dewa Matahari Nika berasal dari Elbaf, sehingga tak heran mereka tahu tentang hal itu. Mars yang melihat hal tersebut pun tampak tetap tenang, karena dia tahu perubahan Bonnie hanya transformasi palsu dari kekuatan Toshitoshinomi. Tanpa berlama-lama, Mars pun melancarkan semburan api ke arah kapal bajak laut Giant Warrior. Jika serangan tersebut mengenai kapal, maka kerusakan yang akan terjadi pun pasti cukup signifikan dan akan merepotkan. Untung saja, Luffy tidak membiarkan hal itu terjadi. Luffy membuat perutnya menjadi besar untuk menangkis serangan dari sang Gorosei itu. Walau serangan Mars bisa diblokir sehingga kapal raksasa selamat, tapi Luffy berteriak kesakitan akibat menahan serangan kuat dan panas itu. Setelah menahan serangan tersebut, Luffy pun memanjangkan kedua tangannya dan menangkap sayap Mars. Kemudian dia berkata kepada Sanji dan yang lain bahwa para Gorosei memiliki kemampuan untuk regenerasi. Luffy tahu betul sehebat apa mereka dalam memulihkan diri, sehingga tak peduli luka dan cedera semacam apa yang mereka terima, mereka tetap akan sembuh secara instan. Luffy bilang satu-satunya cara untuk melawan mereka adalah membuat mereka terlempar sejauh mungkin. Dalam situasi ini, pemikiran Luffy memang benar. Jika mereka menyerang Mars untuk membuat dia terluka, maka hal itu bisa dibilang sia-sia, karena Mars bisa langsung regenerasi. Sedangkan apabila mereka membuat Mars terlempar sejauh mungkin, maka dia butuh waktu untuk kembali lagi. Dengan begitu, Luffy meminta Sanji, Franky, dan Bonnie untuk menyerang punggung tubuh balon Luffy sekuat tenaga. Mereka pun melakukan seperti apa yang Luffy suruh. Sanji segera mengaktifkan Ifrit Jambe dan memakai teknik bernama Hell Memories. Franky segera menggunakan pukulan kuat bernama Strong Impact Right. Lalu Bonnie pun tidak mau ketinggalan. Dia menggunakan teknik baru bernama Tokudai Nikano Punch. Serangan mereka semua berhasil mengenai tubuh balon Luffy dari belakang. Hal tersebut sesuai rencana Luffy. Luffy membuat tubuhnya menjadi semakin besar dan mendorong Mars ke arah perutnya. Si topi jerami itu pun menggunakan teknik bernama Gomu Gomu no Daun Balon. Dia menggabungkan serangan dari Sanji, Franky, dan Bonnie dengan kekuatannya sendiri, sehingga gabungan dari kekuatan mereka sukses membuat Mars terhempas jauh. Saking jauh dan cepatnya Mars terlempar, terlihat ada kilatan cahaya di langit. Setelah menjauhkan Mars dari sana, kapal bajak laut Giant Warrior pun siap untuk berlayar kembali. Luffy bertanya kepada Sanji di mana Usopp dan yang lain. Kemudian Sanji menjawab bahwa mereka akan terlambat. Di sana, Atlas memberitahu Sanji dan kawan-kawan bahwa mereka harus pergi dan melakukan sesuatu terlebih dahulu. Atlas juga memberitahu Lilith melalui sambungan pribadi mereka bahwa York bisa melacak pergerakan mereka, sehingga ada hal yang harus dilakukan terkait itu. Tapi sebelum diketahui hal apa yang Atlas maksud, fokus cerita langsung berpindah ke tempat lain. Di dalam laut, robot kuno mulai bangkit kembali, karena seperti yang diketahui dari chapter lalu, dia telah merasakan kehadiran dari Nika. Menariknya, Haishin dan Denmushi pun ikut bangkit, sehingga siaran dari Vegapunk kini telah aktif kembali. Meski begitu, siaran tersebut rupanya belum stabil, sehingga ada kata-kata yang terpotong-potong
terpotong dari ucapan Vegapunk. Ucapan yang tidak lengkap itu berbunyi seperti ini. Hal yang diwariskan bisa disebut kehendak. Saya harap pesan ini akan sampai mereka yang terpengaruh oleh tujuan ini. Kalimat itu tidak jelas karena terpotong-potong, tapi tentu kita tahu perkataan Vegapunk masih berkaitan dengan inisial D. Orang-orang di berbagai tempat di seluruh dunia pun bereaksi atas kembalinya siaran Vegapunk. Sama seperti chapter-chapter sebelumnya, chapter kali ini pun juga menampilkan reaksi dari orang-orang di seluruh dunia. Kita bisa melihat reaksi dari beberapa anggota bajak laut Big Mom, kemudian reaksi dari Vivi dan Morgans, dan ada pula reaksi dari Gaimon dan Sarfunkel. Sementara itu, di Pulau Egghead, York memberitahu para Gorosei bahwa Haishin dan Denmushi menggunakan sirkuit terpisah untuk penyiaran dan penyimpanan memori. Maka, cara satu-satunya untuk menghentikan siaran secara permanen adalah dengan menghancurkan secara menyeluruh. Kemudian diperlihatkan Jupiter memuntahkan para agen Cyberpol dan Seraphim ke kapal angkatan laut. Ternyata, Gorosei yang satu itu telah mengevakuasi mereka. Setelah itu, Jupiter pun mulai menyedot kapal bajak laut Giant Warrior. Seperti yang kita tahu, daya serap dari teknik Jupiter itu sangat kuat, sehingga kapal itu pun pasti kesulitan untuk bergerak maju, bahkan tertarik ke belakang. Melihat itu pun membuat Luffy segera bertindak. Dia melompat kembali ke pantai dan melancarkan pukulan kepada Jupiter. Namun ketika Luffy meninju Jupiter, Warkuri muncul dan berlari melewati Luffy. Sasaran dari Warkuri adalah kapal raksasa. Gorosei berkekuatan Houki itu berniat untuk menabrak kapal tersebut. Melihat itu membuat Dory dan Brogy mencoba untuk segera bergerak sebelum hal buruk terjadi. Di sana juga terlihat Bonnie telah kembali ke wujud anak-anak. Dia mengaku kelelahan usai menggunakan Distorted Future untuk berubah menjadi Nika. Sebelum Warkuri berhasil menyerang kapal, Luffy merasakan ada sesuatu yang datang dari dalam laut. Rupanya, itu adalah sang robot kuno yang telah bangkit kembali. Robot kuno itu mengingat suara dari Joy Boy pada masa lalu. Joy Boy pernah berkata kepadanya, jika waktunya sudah tiba, maka robot kuno itu harus melakukan sesuatu. Tidak diperlihatkan kelanjutan dari perkataan tersebut. Meski begitu, tapi ada dua hal yang jelas dari perkataan Joy Boy. Pertama, nama dari robot kuno akhirnya terkonfirmasi. Sang robot yang dikenal sebagai Iron Giant itu memiliki nama asli Emma. Referensi dari nama itu diambil dari kisah mitologi tentang sosok golem yang dihidupkan oleh seorang rabi dengan menuliskan kata Emma di dahinya. Kata itu memiliki arti kebenaran atau kejujuran. Kedua, diketahui pula bahwa pada saat yang tepat, Joy Boy ingin agar robot kuno melakukan sesuatu. Memang belum jelas dia harus melakukan apa, tapi yang pasti itu merupakan hal besar yang akan memiliki dampak signifikan terhadap cerita. Setelah itu, robot kuno pun muncul dari dalam lautan dan segera meninju Warkuri, sehingga Gorosei tersebut gagal menyerang kapal. Pukulan dari sang robot berhasil membuat satu taring besar Warkuri patah. Hal tersebut menandakan bahwa kekuatan dari robot kuno memang sangat besar. Dory dan Brogy pun terkejut melihat itu. Bahkan ada momen lucu di mana mata mereka keluar dari kelopaknya. Sedangkan Luffy, matanya berbinar ketika melihat robot kuno. Dia sangat senang dengan kemunculan robot tersebut. Robot kuno telah siap untuk mengamuk habis-habisan melawan para Gorosei yang berada di sana. Akhirnya, kerja sama antara Luffy dengan robot kuno bisa kita saksikan. Tentu sangat menarik melihat robot kuno itu bertarung melawan Gorosei, karena pada chapter-chapter lalu, robot itu hanya diam saja ketika diserang. Kali ini, dia akan menunjukkan kekuatan sesungguhnya yang dia miliki. Pada awalnya, Luffy dan robot kuno bertarung masing-masing. Luffy melawan Jupiter dan robot kuno melawan Warkuri. Namun, seiring berjalannya waktu, Luffy bisa bekerja sama melawan robot kuno untuk melawan dua Gorosei sekaligus. Luffy akan membangkitkan teknik baru, yaitu mengkoneksikan pikirannya dengan robot kuno, sehingga Luffy pun bisa mengendalikan robot kuno dalam pertarungan selanjutnya. Pukulan yang baru saja dilancarkan oleh robot kuno kepada Warkuri terbukti sangat kuat karena mampu mematahkan satu taring Warkuri. Padahal sebelumnya pukulan Luffy saja tidak mempan terhadap Warkuri. Jadi jelas bahwa robot kuno itu memiliki kekuatan yang tidak main-main. Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1119. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraokun, Shambles.